Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du, perkenalkan nama saya Rashid Al-Fatah, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEWI, program studi Hukum Ekonomi Syariah dengan NIM 42104020. Pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan menjelaskan sedikit materi daripada buku Fikih Muamalah Keseharian karangan Ustadz Oni Sahroni dengan tema Electronic Money atau biasa dikenal dengan e-money. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana pandangan fikih terhadap penggunaan fasilitas e-money untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebelum kita membahas lebih lanjut, ada baiknya kita mengetahui apa sih e-money itu ya. Sebagaimana yang telah kita ketahui, kalau e-money itu bahasa gampangnya adalah uang elektronik. Tetapi ada beberapa ketentuan yang dimiliki oleh e-money. Yang pertama, e-money itu diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetorkan kepada penerbit ya. Kemudian yang kedua, nominal uang disimpan secara elektronik di dalam chip ya. Jadi uangnya itu tidak berbentuk uang, melainkan berbentuk sebuah kartu atau media kartu yang di dalamnya itu terdapat chip, yang mana uang itu disimpan di dalam chip tersebut. Kemudian yang ketiga, nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit. Jadi nominal uang yang berada di dalam chip tersebut dikelola oleh pihak penerbit atau lembaga keuangan. Kemudian yang keempat, e-money ini digunakan sebagai alat pembayaran. Nah, itu beberapa ketentuan yang dimiliki oleh e-money atau uang elektronik. Nah, kemudian peraturannya atau regulasinya diatur dalam Fatwa DSN nomor 116 garis miring DSN strip MUI garis miring 9 garis miring 2017 tentang uang elektronik syariah. Nah, apa saja ketentuan yang diatur dalam fatwa tersebut? Yang pertama, e-money itu harus terhindar dari transaksi yang dilarang, baik riba, gharar, dan semacamnya. Kemudian, biaya layanan fasilitas adalah biaya real sesuai dengan prinsip ganti rugi atau ijaroh, berdasarkan prinsip ijaroh. Kemudian yang ketiga, e-money tersebut ditempatkan pada bank syariah atau lembaga keuangan syariah, bukan yang konvensional. Kemudian, jika kartu e-money hilang, nominal uang yang ada di penerbit juga tidak boleh hilang. Artinya, semisalkan kartu e-money hilang, nominal uang yang ada di kartu e-money tersebut masih kita miliki. Kemudian akad antara penerbit dengan para pihak dalam penyelenggara e-money adalah ijaroh, dan akad antara penerbit dengan pemegang e-money adalah wadiah atau qard. Begitu ketentuan yang diatur dalam fatwa tersebut. Kemudian yang menjadi landasan e-money di sini adalah dikutip dari kitab Al-Mani' Buhuz fil Iqtisad ya, yang menjelaskan tentang definisi uang. Apa sih definisi uang tersebut? Uang adalah segala sesuatu yang menjadi media pertukaran dan diterima secara umum, apapun bentuk dan dalam kondisi apapun media tersebut. Artinya baik media tersebut berbentuk kertaskah, logamkah, kartukah, ataupun sebagai macam manapun yang diterima dan digunakan oleh masyarakat. Seperti itu ya. Kemudian yang menjadi permasalahannya di Indonesia itu, bolehkah kita sebagai seorang muslim menggunakan e-money dengan chip base konvensional ya. Berdasarkan dari penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi,
ya, menggunakan kartu e-money dengan chip based konvensional itu diperkenankan selama lembaga keuangan syariah atau bank syariah belum menerbitkan e-money syariah dan menjadi kebutuhan primer dan sekunder bagi masyarakat. Jadi pada intinya menggunakan kartu e-money ya, yang sebagaimana masyarakat Indonesia telah menggunakannya itu kebanyakan kan dengan chip based konvensional ya. Artinya itu diperkenankan selama lembaga keuangan syariah atau bank syariah belum menerbitkan kartu e-money syariah dan menjadi kebutuhan primer dan sekunder bagi masyarakat. Artinya apabila lembaga keuangan syariah dan ataupun bank syariah telah menerbitkan kartu e-money syariah, maka kita harus beralih dari kartu e-money yang chip based konvensional dengan chip based yang syariah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.